Nggak sedikit kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakuin pakai pembenaran nama agama. Persis kayak yang dibahas di video sebelumnya. Pertanyaannya, gimana sih sebetulnya berbagai ajaran memandang perempuan? Ayo kita dengar dari ahlinya. Perempuan dalam ajaran Buddha itu tidak ubahnya dengan laki-laki sama saja. Beliau mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesempurnaan atau mencapai nirwana itu posisinya sama saja. Hanya berbeda secara fisik, secara peran itu mempunyai perbedaan-perbedaan. Tetapi perbedaan peran itu bukan berarti kemudian satu lebih rendah atau satu lebih tinggi. Semuanya adalah saling melengkapi. Dalam ajaran gereja Katolik yang namanya tentang keluarga ya, yang namanya familiaris consortio, itu mengatakan bahwa keluarga itu adalah persekutuan pribadi. Jadi persekutuan pribadi ini artinya kan setiap pribadi itu dihargai sebagai manusia. Jadi di situ adalah setara. Tidak timpang berbasis seks, tidak timpang berbasis umur di dalam keluarga itu. Di dalam agama Hindu, di dalam agama Hindu disebutkan bahwa ada aturan-aturan yang sangat mulia, sangat mulia. Di dalam Manawa Dharma Sastra bab 3 nomor 55 sampai 58 disebutkan satu. Jika wanita itu disayangi oleh bapaknya, oleh kakaknya, oleh suaminya, maka di dalam keluarga itu akan menemukan kesejahteraan. Satu itu. Yang kedua, jika di dalam rumah tangga itu seorang istri disayangi, rumah itu akan hangat dan banyak rezeki. Yang ketiga, di dalam suatu upacara, jika tidak ada wanita di sana, upacara itu tidak akan terlaksana. Para dewa-dewa, para Sang Hyang Widi tidak akan menerima upacara itu. Nah, berarti di dalam agama Hindu, wanita atau perempuan sangat-sangat dibutuhkan dan penting, garis bawah. Gitu. Kelihatan jelas bahwa sebetulnya ajaran kepercayaan agama punya semangat keadilan buat semua umatnya, terlepas dari identitas gender maupun jenis kelamin. Terus, gimana relasi antar manusia yang dikehendaki ajaran agama kepercayaan sebetulnya, baik di masyarakat dan rumah tangga atau relasi personal? Ya, di dalam Sigalo-Wada Sutta, salah satu sutta atau ajaran Buddha yang membahas tentang kehidupan rumah tangga itu memang dijelaskan ada peran-peran, ya, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dari peran-peran itu juga ada peran-peran yang sama. Misalnya pada saat pernikahan itu ada janji, ya, ada janji antara pasangan, satu pasangan dengan yang cewek dan cowok itu sama-sama mengucapkan janji. Dan misalnya yang sama adalah saling menghormati, saling setia. Nah, itu adalah persamaannya. Tapi nanti juga ada perbedaannya. Misalnya kalau laki-laki dikatakan dia mempunyai kewajiban untuk memberikan perhiasan, kemudian memberikan nafkah. Kemudian kalau yang perempuan menjaga, merawat, mengolah apa yang diberikan oleh suami. Ya, seperti itu. Tetapi itu relasinya bukan relasi yang timpang, tapi adalah relasi yang setara, yang sama-sama sebenarnya tujuannya adalah bagaimana membuat rumah tangga itu menjadi harmonis, menjadi baik. Ya. Lalu apakah itu harus begitu? Ya tidak juga, karena nanti ada kebijaksanaan. Misalnya di suatu kondisi seorang wanita dia bekerja, lalu apakah laki-laki itu
dia tidak melaksanakan kewajiban, ya bisa saja kewajibannya berganti, dia kemudian di rumah merawat anak, sama saja boleh saja. Itu tidak kemudian merendahkan laki-laki, juga tidak. Itu adalah pembagian karena kebijaksanaan, tujuannya adalah untuk supaya keluarga itu tetap bisa bahagia. Islam menegaskan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk menjaga ketenangan jiwa laki-laki maupun perempuan, karena bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sebagai manusia secara fisik, seksual, dan lainnya itu secara halalan, thayyiban, ma'rufan gitu, secara boleh, baik, dan pantas gitu. Nah, untuk tujuan itu maka relasi yang dibangun bukan relasi kepemilikan, bukan juga relasi kekuasaan yang kuat pada yang lemah ya, atau laki-laki pada perempuan, tapi relasi yang didasarkan pada kasih sayang, mawaddah warahmah. Di satu sisi, ajaran kepercayaan yang ada dan pernah kita kenal selama ini punya potensi untuk memunculkan konflik. Tapi, sekaligus juga merupakan solusi menuju terciptanya perdamaian. Agama ini bisa mendorong, menggerakkan, dan memperpanjang kekerasan. Tapi di waktu yang sama, agama sekaligus bisa mencegah dan menghentikan perang atau kekerasan. Dan tiap diri kita bisa ambil peran di situ. Ya, kita tetap harus melihat bahwa tidak ada perbedaan ya antara mungkin pejabat, orang biasa, laki-laki, perempuan, itu dalam hal tadi keinginan untuk hidup bahagia. Jadi semua makhluk pada dasarnya adalah ingin hidup bahagia, tidak ada yang ingin menderita. Nah, dari situ kita memahami bahwa jangan sampai kita kemudian menimbulkan penderitaan bagi yang lain, karena mereka juga sama dengan kita, mereka juga tidak ingin menderita. Nah, itu sifat dasar supaya kita bisa paling tidak kita menahan diri dari kekerasan. Kalau benar ingat bahwa iman itu relasi manusia dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta itu kan kita yakin maha kasih, maha adil, ya kan? Nah, kalau ada ketidakadilan, ajaran-ajaran dari ketidakadilan kan tidak berasal dari Allah. Kita kan harus kritis seperti itu. Ya, mari kita beragama sesuai dengan cita-citanya. Dan nggak ada agama yang punya cita-cita melahirkan keburukan. Pasti ingin mewujudkan kebaikan. Maka mari juga bangun kesadaran ya, bahwa pemahaman atas agama yang itu berdampak keburukan, termasuk KDRT dan kekerasan jenis lainnya, itu bukan pemahaman agama yang valid. Karena pemahaman agama yang valid itu pasti mendorong kita untuk menjadi manusia yang baik, dan manusia yang baik itu tidak akan melakukan kezaliman baik pada diri sendiri maupun orang lain. Mari kita rayakan dan ekspresikan keimanan dengan nilai kesetaraan dan keadilan. Untuk kamu, untuk aku, untuk kita semua.